Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsiya bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, para jamaah rahimakumullah. Memang kalimat tauhid itu, dua kalimat syahadat itu kalimat yang sangat jitu ya. Kalimat pendek tapi maknanya sangat variasi, banyak sekali dan sangat berbobot kalau diurai makna-maknanya itu. Dan kalimat itu adalah kalimat yang tepat untuk membangun keadaan masyarakat itu. Kenyataannya masyarakat itu berbeda-beda etnis, berbeda-beda warna kulit, berbeda-beda kebangsaan, profesi dan sebagainya. Di internal umat Islam itu disatukan dengan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu. Kita memang tidak boleh menyimpang dari itu ya. Orang kafir kalau masuk Islam ya suruh baca syahadat dulu ya. Terus sepanjang hidupnya ya berdasarkan dua kalimat itu. Nanti mengakhiri hidup ya pakai kalimat la ilaha illallah itu. Kemudian nanti kalau sudah yang memakamkan itu pulang ya ditanya tentang kalimat itu ya. Itu siapa Robmu, man Robbuka itu ya. Terus siapa nabimu. Kemudian yang ketiga apa agamamu. Ya jawabannya ya kita belum seberapa fase karena belum berpengalaman. Artinya belum berpengalaman ditanya itu gitu. Ya. Nah kalau orang nggak paham ya dikiranya apa kalimat cuma itu aja, enggak, maknanya banyak sekali gitu ya. Nah sekarang pagi hari ini ingin membahas dengan kita semuanya tentang ahamiyatut tauhid. Nah begitu ya. Ahamiyatut tauhid itu urgensinya dan pentingnya dua kalimat tauhid itu, syahadat itu, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu. Cuma pikiran kitab tauhid ini dimulai dengan khalaqallahu hadhil alam li ibadatihi wahdahu. Dimulai dari itu. Apa maksudnya? Allah menciptakan alam itu untuk satu tujuan. Alam, berarti bukan manusia tok. Apa satu tujuannya? Untuk menyembah Allah saja. Jadi kalau benda padat, benda gas, air, tumbuh-tumbuhan, binatang dan sebagainya itu sudah pakai bahasa populer sudah disetting, diprogram sama Allah. Telur yang menetasnya sekian hari gitu ya. Kemudian air direbus sekian derajat yang mendidih, itu namanya sudah diprogram sama Allah. Ya, benda batu ditaruh di air ya tenggelam ya. Kalau gabus ya enggak. Tapi anak-anak kita itu mempelajari katanya BD-nya lebih berat daripada BD air. Tapi tauhidnya sebenarnya ini alam sudah disetting oleh Allah. Manut semuanya enggak ada itu yang berubah itu enggak ada. Ya, jadi nah begitu ya. Tapi manusia tidak begitu ya. Saya tidak biasa langsung bacakan terus saya terangkan itu enggak. Mesti ada variasinya dulu ya. Ada apa istilahnya itu? Ada intronya ya, intro. Intro itu kan menyanyi berarti kan. Ini bukan menyanyi kok.
Ya pokoknya harus ada pendahuluannya dulu gitu. Tapi kalau manusia tidak bisa begitu. Ya, yang bisa begitu apa yang ada dalam organ tubuhnya manusia. Detak jantungnya normal itu berapa? Itu sudah paten, eksak ya. Kemudian kolesterolnya normalnya berapa itu, Pak? Makanya jangan banyak makan apa tadi? Ya, apalagi duren 3, waduh bahaya ya, Pak. Duren berapa? 3. Sudah lewat itu, Pak ya. Sudah duren 3. Ya, itu yang diatur sama Allah itu ya. Kandungan darah gula yang ada itu berapa gitu. Macam-macam lah ilmunya Pak Dokter, itu bukan ilmu saya. Yang diatur oleh Allah secara eksak paten itu. Tapi perilakunya manusia nggak bisa, Pak. Digitukan itu nggak bisa. Ayo orang sekian banyaknya itu di masjid, ya mohon maaf. Perilakunya beda-beda nggak, Pak? Hobinya beda-beda nggak? Tapi disatukan dengan tauhid itu supaya fokus itu. Mengapa kok begitu? Manusia itu dalam dirinya manusia ada macam-macamnya. Ada akal sehatnya, ada nafsunya nggak, Pak? Ada nafsunya. Nafsu ingin menguasai harta, nafsu ingin berkuasa terus menerus kalau bisa. Cuma saya tidak tanya berapa periode, tidak tanya begitu ya. Nanti keliru ya, enggak ya. Itu wajar manusia itu ya. Ya. Nah, ada nafsunya itulah maka kata-kata kitab ini khusus manusia beda sama perlakuannya terhadap alam itu tadi. Kalau alam sudah diprogram, sudah manut semuanya sama Allah. Mulai zaman Nabi Adam sampai sekarang namanya batu kalau ditaruh di air ya tenggelam. Namanya air yang membasahi gitu. Kalau hujan deras ya airnya mengenangi tempat-tempat yang apa? Rendah. Itu sudah settingannya Allah. Manusia nggak bisa digitukan. Nah, kata kitab ini wa arsalar rusula yad'un nas ila tauhidihi. Khusus manusia supaya perilakunya baik, Allah mengutus apa? Rasul. Dan Rasul itu berfungsi untuk mengajak manusia mentauhidkan Allah itu, ya. Makanya dalam kitab yang lain ada keterangan begini. Allahu khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan. Allah itu yang menciptakan kita, kemudian memberi rezeki kepada kita dan tidak meninggalkan kita begitu saja. Loh, gimana Pak? Tidak meninggalkan begitu saja itu. Bal arsala ilaina rasulan. Bahkan Allah itu mengutus seorang apa? Rasul. Nah, Rasul itu berfungsi itu tadi. Ya, mengajarkan manusia kepada intinya pada tauhid. Wa hadzal Qur'anul Karim yahtammu bi aqidati tauhid fi aktsari suwarihi. Al-Quran itu banyak menitik beratkan tentang akidah tauhid di berbagai ayat dan suratnya. Ini kalau saya tanya mesti bisa menjawab semuanya itu. Kalau enggak ya kebangetan gitu. Ayo Pak, Bu, surat apa, ayat berapa yang menjelaskan tentang tauhid yang panjenengan baca setiap hari lebih dari 30 kali? Halo? Loh, saya ulangi. Ini hampir ngaji sudah ditanyakan ya. Ya begini ini kalau pengajian nggak pakai ulangan itu ya. Surat apa, ayat apa yang panjenengan baca, saya baca setiap hari yang menyatakan itu adalah surat ayat tauhid, surat tauhid yang kita baca kalau umat Islam pasti lebih daripada 20-30 kali. Jawabannya Al-Fatihah. Kemudian di dalam Al-Fatihah itu yang mana? Iyyaka Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa bahasa Indonesianya? Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon apa?
Makanya dulu ketika menerangkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu ada titik tekannya ayat itu. Mudah-mudahan tidak lupa. Ayat itu menurut bahasa mestinya bacanya gimana? Mestinya ini tambah ngeluh saya ini. Mestinya menurut bahasa bacanya itu apa? Na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Yang didahulukan apa? Na'budu. Tapi di Quran yang didahulukan apa? Iyyaka. Yang benar, ya tetap iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Enggak boleh dibolak-balik. Lah itu siapa Pak yang ngarang? Bukan ngarang, menurut bahasa gitu. Makanya dalam kitab-kitab tauhid itu diurai mengapa kok iyyaka ini didahulukan sama Allah, mestinya di belakang. Oh, maksudnya supaya manusia itu fokus ya, makanya didahulukan. Ya, nah itu sudah lewat beberapa bulan sudah diterangkan kemarin itu. Makanya imam-imam di Masjidil Haram itu kadang-kadang baca Fatihah saja nangis itu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka. Tidak bisa terus. Dan itu bukan dibuat-buat itu. Ya, mengapa kok sampai dia mikir itu analisanya itu? Ya, mikir gimana? Ini lisan saya ini tiap hari ngomong sama Allah, matur menyampaikan sama Allah hanya kepadamu ya Allah. Kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Nah, jangan-jangan ini goroi Allah. Kalau ini goro sama Allah, besok di akhirat saya ini diapakan lisan saya loh. Terus sampai direwangi apa? Nangis ya. Nah begitu ya. Maka kata kitab ini wa hadzal Qur'anul Karim, Al-Qur'an itu yahtammu bi aqidati tauhid fi aktsari suwarihi. Banyak menitik beratkan tentang akidah tauhid di berbagai surat dan ayatnya. Wa yubayyinu dharar syirki 'alal fardi wal jama'ati. Terus banyak ayat Al-Quran yang menerangkan apa? Bahayanya syirik baik terhadap individu maupun terhadap kolektif masyarakat. Nah begitu. Ayo Bu, bahaya mana orang terpapar COVID-19 sama terpapar syirik? Kok iso? Kalau terpapar COVID-19 mudah-mudahan dibersihkan, diangkat sama Allah Subhanahu wa taala dan kita disehatkan sama Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak maksimal naudzubillah min dzalik. Kalau enggak ketulungan, orang itu apa? Meninggal. Ini sahabat-sahabat kita banyak, teman-teman saya juga ada. Ya. Tapi kalau terpapar syirik, ya, apalagi kalau terpapar COVID-19, lalu orangnya itu muslim, mukmin, mukhlis ya. Dalam sebuah riwayat diterangkan matinya menjadi mati apa? Syahid. Cuma kata Imam Nawawi kaitannya syahidnya itu beda dengan syahid berjuang. Ya wis itu urusan fikih ya. Tapi kalau terpapar syirik kepada Allah, itu keras kerusakannya itu di dunia sampai di mana? Bahaya luar biasa itu. Iya Pak. Ya, syafaatnya Nabi tidak dapat kalau terpapar syirik dibawa sampai mati. Ya, saya sudah terangkan di kitab yang lama itu ya. Mungkin sudah 5 tahun yang lalu barangkali ya. Ya. Nah, terus kalau dibawa sampai mati pasti itu tidak ada khilaf di antara para ulama, dosanya tidak diampuni. Tapi dosa-dosa lain ada kemungkinan masih bisa diampuni. Tapi kalau syirik itu harga mati. Maka kitab ini menulis wa yubayyinu dharar syirki 'alal fardi wal jama'ati. Nah, begitu. Lalu menjelaskan di beberapa ayat tadi tentang bahayanya syirik itu baik terhadap individu maupun terhadap kelompok masyarakat.
Kalau kelompok masyarakat itu misalkan kita berbangsa dan bernegara, lalu tidak ketulungan kecintaannya, kesukaannya kepada harta benda, mengambil yang bukan haknya, ya, lebih mencintai dunia, lebih mencintai harta benda daripada cintanya kepada Allah dan Rasulullah, maka hidup itu tidak karu-karuan. Uang sekian miliar yang sudah diproyeksikan untuk ini hilang, uang sekian triliun yang dipakai untuk ini tidak tersalurkan karena banyak diambil orang. Mengapa? Di situ terpapar kesyirikan semuanya, Pak. Ya, bagaimana dia mencintai dunia lebih daripada mencintai Allah. Nah, itu contohnya begitu, ya. Nanti di sini dirinci juga, Pak, macam-macamnya itu anwa'u syirkil akbar, macam-macamnya syirik besar itu, ya. Wa huwa sababul halaki fid dunya. Syirik itu bisa menyebabkan kehancuran manusia di dunia, betul. Nah, nanti detailnya ada di bab berikutnya, ya. Kemudian wal khuludu fi naril akhirah, ya. Dan syirik itu bisa menyebabkan khulud, ya, fi naril akhirah. Naudzubillah min dzalik, orang akan dimasukkan mana? Di neraka. Jadi itulah bahayanya itu tauhid, syirik tadi. Dan ahami atau tauhid, pentingnya tauhid tadi. Kemudian kitab ini melanjutkan inna rusula jami'an bada'u da'watahum ila tauhid alladzi amarallahu li tablighihi linnas. Deretan para nabi dan para rasul itu diperintahkan oleh Allah untuk menjelaskan tentang tauhid. Nah, sekarang saya tanya. Ini pertanyaan yang sudah 5 kali apa 4 kali gitu. Boleh diulangi, Pak, ya? Lebih dahulu mana di dunia itu adanya tauhid dan adanya syirik? Ya terserah aja. Di dunia ini loh, Pak, ya. Ngurutnya dari mana, Ustaz? Ya mulai dari manusia yang pertama. Lebih dahulu mana di dunia orang itu ngerti dan adanya tauhid dibandingkan adanya syirik? Yang dulu apa? Tauhid. Loh kok begitu, Ustaz? Ilahnya kan satu, Allah itu, ya. Terus nabi yang pertama siapa? Berarti Nabi Adam itu sudah langsung diberitahu sama Allah, Adam, saya saja loh ya yang disembah, jangan yang lain-lain. Manut Nabi Adam, tidak ngerti syirik itu, pokoknya saya menyembah Allah. Ya tentu saja waktu itu dengan caranya yang Allah ajarkan kepada Nabi Adam. Dan seterusnya deretan para nabi dan para rasul itu semuanya bertauhid. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya. Nanti kalau pertanyaan yang pertama itu jangan dilupakan ya, Pak. Barangkali nanti saya tanya lagi, ya. Lebih dahulu mana tadi? Tauhid sama syirik? Tauhid. Nah, pertanyaan berikutnya. Kemudian zamannya, eranya Nabi siapa timbulnya kesyirikan itu? Nabi Nuh. Wah, gitu ya, Pak. Nabi Nuh itu berdakwah menjelaskan mengenai tauhid itu sampai berapa tahun itu menurut Quran? Alaf sana illa khamsina aman, 1000 tahun kurang 50. Berarti berapa itu? 950. Waduh, 950 tahun itu. Nah, sekarang umatnya Nabi Muhammad itu umurnya pendek-pendek, Pak, ya. Antara berapa sama berapa? 60 sampai ini ada yang 70, Pak. 70. Mudah-mudahan Allah memberikan barokah panjang umur yang panjang sama Allah, ya. Jangan kalau begitu berapa tadi umurnya, rata-rata umurnya manusia umatnya Nabi Muhammad? 60 sampai berarti maksimal, Pak, sudah ya begitu, ya. Mudah-mudahan Allah memberikan umur yang panjang dan barokah buat kita semuanya. Pertanyaan berikutnya tadi belum tuntas. Terus perilaku apa yang bisa menyebabkan cikal bakalnya kesyirikan itu? Eranya Nabi Nuh tadi. Nabi Muhammad itu
terakhir Pak, ya, untuk meneguhkan kembali, mengajak kembali mentauhidkan Allah seperti pada era zamannya nabi-nabi yang pertama. Nah, cikal bakalnya yang mulai Nabi Nuh tadi timbulnya kesyirikan. Yang saya tanyakan tadi belum dijawab. Perilaku apa yang bisa dianggap menyebabkan pertama kali timbulnya kesyirikan? Jawabannya gampang Pak, jawabannya. Ya, mudah-mudahan tidak salah paham, saya tidak menerangkan itu. Mengagung-agungkan orang yang dianggap soleh. Ya, ketika mereka sudah apa? Meninggal. Bagaimana caranya diagungkan? Satu, dibuat patung-patungnya, dibesar-besarkan. Ini bukan karangan saya, coba lihat di tafsir-tafsir semuanya. Ya, lalu kuburannya dibesar-besarkan. Inilah kemudian ada penyimpangan akidah itu di situ. Maka Departemen Agama Republik Indonesia menerjemahkan dan menguraikan Wad, Suwa, Yahud, Ya'uq, Nasr. Ini semuanya orang soleh Bu, zamannya Nabi Nuh. Kata Departemen Agama, Wad, Suwa, Yahud, Ya'uq, Nasr adalah berhala-berhala terbesar pada zamannya kaum Nabi Nuh yang semula nama orang soleh. Berarti nama seorang soleh bisa berubah menjadi, halo? Berarti nama orang soleh bisa berubah menjadi nama berhala. Coba lihat Departemen Agama. Tafsir itu yang ditulis Departemen Agama itu, Quran terjemahan Departemen Agama itu mengambil dari pendapatnya Ibnu Abbas. Semua tafsir besar-besar itu nulis itu semuanya. Hadhihi asma'u rijalin sholihin min qaumin Nuh. Ini semuanya adalah nama orang-orang soleh pada zamannya kaum Nabi Nuh. Falamma halaku auha syaitanu ila qaumihim. Ketika mereka meninggal, setan membisik-bisikkan terhadap orang yang mereka tinggalkan. Wat, Suwat, Yahus itu nama orang soleh, tapi mereka meninggal, setan membisik-bisikkan. Apa bisik-bisikannya setan? Aninsabu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaban. Buat patung-patungnya, ini bukan orang sembarangan, ini orang soleh. Kata zamannya, pada zamannya Nabi Nuh. Ya, fafa'alu walam tu'bad, lalu dikerjakan. Nah, karena ini dianggap orang tokoh, orang agama, ya, berperilaku yang soleh, dibuat patungnya, dibesar-besarkan kuburnya. Walam tu'bad, saat itu nggak disembah. Terus kok lama-lama bisa disembah? Ada dua faktor. Kata ini Ibnu Abbas yang bilang Pak. Tafsir Ibnu Abbas itu yang dinukil oleh para mufassir semuanya itu, para ahli tafsir. Departemen Agama mengambil dari situ. Faktor apa? Dua tadi. Ya, satu, hatta idza halaka ulaika, ketika yang mematung-matungkan, membesar-besarkan itu sudah banyak yang meninggal. Ai tolal amad, jarak waktunya sudah cukup lama, bisa ribuan tahun antara Wat, Suwa, Yahud, Ya'uq, Nasr ini orang soleh meninggal sampai ribuan tahun berikutnya. Ini faktor yang pertama. Yang kedua, wanusial ilmu agama banyak dilupakan orang. Lama-lama bisa ubidat, disembah. Maka tadi penjelasannya sederhana. Wat, Suwa, Yahud, Ya'uq, Nasr adalah nama-nama berhala terbesar pada zamannya kaum Nabi Nuh yang semula nama orang soleh. Jadi di dunia itu lebih dahulu ada apa? Tauhid. Lalu syirik itu apa? Berikutnya. Lalu tugasnya Nabi setelah Nabi Nuh itu apa? Memberantas semua perbuatan apa? Syirik. Sekarang saya tanya, 2023 masih cocok nggak mendakwahkan tauhid itu dan memberantas kesyirikan? Kalau sampean bilang nggak cocok, bulan Februari nggak teko. Itu Pak, nggak boleh orang naudzubillah, bukan karena saya yang mengajar mewakili panjenengan, enggak. Maka di sini judulnya Ahammiyatut Tauhid, urgensinya dan pentingnya orang bertauhid itu. Nah, cuma kata kitab tauhid yang lain tidak banyak orang yang menyuarakan tauhid di masyarakat itu. Ya,
Yang banyak itu sholat, ini zakat, infak dan sebagainya. Ya. Inna rusula jami'an bada'u da'watahum ila tauhid alladzi amarallahu li tablighihi linnas. Mudah-mudahan besok putra-putrinya panjenengan, cucu cicitnya panjenengan kita menangi atau tidak ada yang fasih membaca kitab-kitab begini nih Pak ya. Nah, begitu. Para rasul semuanya itu memulai dakwanya mereka kepada tauhid. Dan tauhid itu supaya diajarkan kepada manusia. Nah, tadi sudah saya sebutkan tadi. Yang ada dulu itu tauhid. Jadi dakwanya Nabi itu mengembalikan pada era nabi-nabi yang pertama itu, ya. Di dalam surat Al-Anbiya diterangkan wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Surat Al-Anbiya ayat 25. Dan kami Allah tidak mengutus ya sebelum kamu Muhammad beberapa utusan kecuali kami wahyukan kepada mereka supaya mereka mengatakan sesungguhnya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. La ilaha illa ana, kecuali aku kata Allah, fa'budun. Jadi saya langsung nabi yang terakhir, nabinya panjenengan. Pertanyaannya begini, apakah Nabi Muhammad itu mengajarkan A, Allah itu ada, ataukah B, jadikan Allah satu-satunya? Apa B? Apa AB? Apa kedua-duanya benar? Kalau mengajarkan Allah itu ada tanpa diajarkan oleh Nabi, mereka sudah tahu. Jadi orang kafir jahiliyah itu sudah percaya kalau Allah itu ada. Dari mana kita bisa tahu? Gampang. Bapaknya Nabi Muhammad namanya? Itu lahir zaman Islam apa zaman jahiliyah? Tapi kalau diberi nama Abdullah, hamba Allah, berarti tentang Allah mereka sudah akrab kan? Sudah tahu kalau Allah itu ada kan? Nah, kalau Abdul Muthalib, bapaknya Abdullah itu ditanya, siapa jenenge anakmu? Abdullah, maksudnya, loh ini hamba Allah itu. Nah, itu loh. Kau sudah ngerti mereka tentang Allah? Yaitu warisannya dari nabi-nabi sebelumnya. Cuma jahiliyah itu tidak menyembah Allah satu-satunya, Pak. Loh itu loh. Begitu kehadiran Nabi, Nabi disuruh mengajak mereka mengembalikan posisi supaya menyembah Allah satu-satunya. Dan sampai sekarang itu 2023, ya. Cuma ada pertanyaan tuh, cuma kalau dipikir temenan, jawabannya kelihatannya nggak enak, tapi benar. Saya ulangi, ada pertanyaan, tapi kalau dipikir temenan, kelihatannya itu tidak baik, tapi itu benar. Apa saya boleh tanyakan? Boleh. Kalau enggak saya lewati, Pak. Boleh. Ayo, pertanyaannya berurut, Tuan. Abu Jahal itu mau membaca syahadat enggak? Enggak loh. Karena Abu Jahal ngerti maknanya. Loh, aku nek la ilaha illallah kan enggak oleh nyembahiki harus Allah tok toh. Nah, itu aku sing kabotan enggak mau. Nah, pertanyaan berikutnya ini loh yang rada gak enak tapi benar menurut saya. Tapi jangan diramaikan ya Pak ya. Artinya jangan dibuat isu gitu maksudnya. Kalau orang sekarang sudah syahadat la ilaha illallah tapi masih syirik, podo enggak sama Abu Jahal? Halo? Sampai pikir dhisik Pak, jangan jawab toh. Saya ulangi. Yang pertama tadi, Abu Jahal tidak mau membaca apa? La ilaha. Mengerti apa? Karena ngerti konsekuensinya. Saya kan berarti nyembah Allah toh. Iya, itu yang saya nggak mau. Maka Abu Jahal konsekuen, muni la ilaha illallah aja nggak mau. Nah, pertanyaan yang kedua ini, kalau orang sekarang sudah syahadat mau la ilaha illallah, naudzubillah min dzalik, tapi masih syirik, podo nggak sama Abu Jahal? Nah itu, tapi jangan banter-banter. Masih mending siapa? Masih mending? Iya. Karuan. Abu Jahal muni la ilaha illallah aja nggak mau. Lah orang sekarang la ilaha illallah tapi masih syirik. Ya mending siapa? Loh, makanya, tapi jangan bantu-bantu. Loh ini serius itu Pak. Ya. Kalau tidak biasa ngaji tauhid kena begini seolah-olah
mengolok-olok, enggak mengolok-olok. Orang dakwah itu enggak boleh mengolok-olok. Memberi penjelasan. Abu Jahal itu muni la ilaha illallah aja enggak mau. Tapi kita yang sudah muni la ilaha illallah harus dibebaskan dari perbuatan apa? Supaya ini bisa tegak. Lah kalau sudah la ilaha illallah tapi masih syirik dengan berbagai macam bentuknya, ya masih mending ya Pak? Abu Jahal, ya. Yes. Ini sampai jam berapa Pak? Ya. Saya itu kasihan jenengan. Tadi sebelum subuh kan sudah banyak kesini kan. Iya. Enggak apa-apa ya. Apa sampean tidak kasihan saya? Nah itu guyon. Wa hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baqiya 13 aman fi Makkah. Masyaallah. Nabi itu di Mekah selama 13 tahun. Hitungan 13 tahun itu mendakwakan tauhid. Setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi apa? Rasul. Usia 40 diangkat menjadi nabi dan rasul oleh Allah Subhanahu wa taala, disuruh berdakwah. Dakwah di Mekah itu dakwah tauhid itu selama berapa? 13 tahun. Berarti hijrah ke Madinah itu usianya berapa? 53. Belum pensiun. Berarti di Madinah tinggal berapa memimpin masyarakat Madinah Nabi Muhammad? 10 tahun, 2 periode. Lalu kalau mekanisme mengikuti pergantian kepemimpinan nasional kan 2 periode. Cuma saya mau tanya gini, enggak enak. Apakah Nabi Muhammad minta diperpanjang? Justru hidupnya Nabi yang tidak diperpanjang sama Allah Subhanahu wa taala. Sampai 63. Mudah-mudahan besok kita semuanya masuk surga bersama Rasulullah SAW. Orang Islam itu yang diangen-angen itu Pak, ya. Kemewahan di dunia segala-galanya kalau kita nggak masuk surga sama Rasulullah itu tidak ada artinya Pak, ya, tidak ada artinya. Makanya ada banyak pejabat-pejabat yang menggunakan jabatannya untuk mencari surga. Betul Pak ya? Pidatonya kepala kepolisian satu negara kan sudah pernah saya omongkan di sini kan? Halo? Nanti kalau saya terangkan, alah pancet aja. Ada kepala kepolisian, jenderal polisi diangkat menjadi kepala kepolisian satu negara. Apa pidatonya? Ini luar biasa Pak. Saya kepala kepolisian satu negara ini, jabatan tertinggi dalam jajaran kepolisian. Kalau saya bisa adil dan saya bisa jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan, tidak tumpul ke atas dan tidak tajam ke bawah, maka dengan jabatan itu saya berhak masuk surga terlebih dahulu daripada Pak Ustadz, Pak Kiai. Artinya menggunakan jabatannya itu untuk mencari apa? Surga. Bisa Pak? Bisa. Boleh nggak? Harus. Jadi punya posisi jabatan itu dipakai untuk proporsional yang sebenarnya, menegakkan keadilan, kejujuran, menegakkan hukum, tidak tumpul ke atas, tidak tajam ke bawah. Tapi berikutnya pidatonya, dan saya sebagai kepala kepolisian satu negara ini, kalau saya tidak bisa jujur dan tidak bisa adil dalam menegakkan hukum dan keadilan, cenderung tumpul ke atas dan tajam ke bawah, maka dengan jabatan itu saya akan diseret ke neraka terlebih dahulu daripada penjahat-penjahat. Kalau negara mana Pak? Tidak tahu. Wong itu karangan saya kok. Tidak tahu. Tapi kalau kita punya pejabat-pejabat mulai dari yang atas sampai ke bawah, pikirannya begitu, visi misinya begitu, ganteng nggak kita gini Pak? Luar biasa. Lalu untuk apa kalau tidak mengarahkan kita ke surga itu ya? Begitu. Jadi tadi wa hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baqiya 13 aman fi Makkah. Ini saya sebut Rasulullah itu ya. Mudah-mudahan dapat syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selama 13 tahun wa huwa yad'u qaumahu ila tauhidillah
wa du'ai wahdahu duna siwahu, mengajak umatnya selama 3 tahun itu untuk menyembah Allah. Wa kana fi ma anzalallahu ta'ala qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bi ahada. Nabi Muhammad disuruh mengatakan, aku hanya memohon kepada Allah dan aku tidak boleh syirik. Lah kalau Nabi Muhammad saja itu oleh Allah didoktrin begitu, diajari begitu, maka sampai pada umatnya juga begitu. Berikutnya, kita mengajarkan tauhid ini kepada anak-anak cucu kita, adik-adik kita. Mulai usia berapa? Mestinya nanti aja Pak kalau sudah tamat SMA. Ya, terlambat nggak Pak? Terlambat. Terus tamat apa? SD? Terlambat nggak? Biarin aja, nggak apa-apa. Belum tamat SD, nanti kalau tamat SD aja diajari tauhid. Berarti mulai kapan itu Bu? Ya, kalau kita mau jujur ya, mohon maaf ini bukan porno. Hubungan suami istri itu ada doanya nggak? Gimana doanya? Kira-kira jenengan dan saya itu banyak berdoanya atau banyak lalinya? Ini yang sepuh-sepuh ya sudah nggak nyambung. Ada doanya. Itu aja minta kepada Allah, kalau Allah mentakdirkan jadi putra-putri kita, itu supaya dijauhkan dari godaan siapa? Setan. Maknanya doanya kan di situ. Jangan keliru begitu mau hubungan suami istri kemudian doanya Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Saya makan itu ya. Mengapa kok saya bilang gitu? Ini contohnya Nabi kita, Bu. Wa yurabbi Rasulullah SAW atba'ahu ala tauhid mundu sighar. Nabi itu mengajarkan tauhid ini kepada para pengikutnya, para sahabatnya mulai dari kecil. Ya. Jadi masih digendong-gendong, bisa diangkat sama Nabi itu sudah diajarkan. Apa ajarannya? Fayaqulu ibni ammihi Abdullah ibni Abbas. Abdullah bin Abbas ini usianya agak jauh sama Nabi, ya. Itu padahal ini sepupunya Nabi. Diangkat-angkat, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu tanya, tanyalah kepada Allah. Kalau kamu minta, mintalah pertolongan kepada Allah. Kalau kamu minta, mintalah kepada Allah. Kalau kamu minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Imam Nawawi dan Imam Al-Haytami mengatakan fi amrin min umurid dunya wal akhirah, yaitu baik perkara dunia maupun perkara akhirat. Wa hadza tauhid huwa haqiqatu dinil Islam alladzi bunya alaihi, dan tauhid itulah la ilaha illallah merupakan dasar daripada agama Islam. Betul Pak? Coba saya tanya. Setelah syahadat itu rukun Islam itu apa? Salat. Betul ya? Semuanya ngerti. Kalau salat ditegakkan tidak atas dasar tauhid, dapat pahala apa enggak? Bisa batal enggak salatnya? Batal dalam arti nggak dapat pahala, betul nggak? Betul. Salah satu daripada tidak ditegakkannya dengan tauhid itu ada syirik. Kalau sholatnya ada apanya? Riya. Maka mestinya harus tauhid didahulukan, bukan diajari sholat. Setelah syahadat, sholat terus apa? Zakat, infak, sedekah. Sebanyak-banyak duit yang diberikan kepada kebaikan itu kalau naudzubillah ada riyanya, dapat pahala apa enggak? Enggak. Oh, kalau begitu tauhid itu yang harus didahulukan. Wa hadza tauhid huwa haqiqatu dinil Islam alladzi bunya alaihi, alladzi la yaqbalullah min ahadin siwahu. Ya, tanpa tauhid itu maka amal itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilanjut Pak ya? Kelihatannya kok sudah belum ya? Belum. Itu sudah disiapkan apa belum sih? Laqad 'allama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabahu ayyabda'u da'watahum lin-nasi bitauhid. Nabi juga mengajarkan para sahabatnya itu ketika disuruh dakwah juga harus dimulai dengan tauhid. Falyakun awwalu ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Itu Mu'ad bin Jabal, itu diutus Nabi untuk ekspansi berdakwah itu juga dimulai dengan tauhid.
Mu'ad, kamu nanti sampai di sana ajarkan orang-orang itu syahadat dulu ya, gitu loh. Nah sekarang kalau panjenengan dan saya mau didakwai tauhid, wong sudah muni la ilaha illallah, Pak. Diapakan, Pak? Dakwah tauhidnya sekarang itu loh. Di internal umat Islam kan sudah muni la ilaha illallah kan? Terus dakwah tauhid itu diapakan? Apa yang harus disampaikan? Wong saya sudah syahadat ini. Apanya yang harus didakwai? Diuraikan makna-maknanya syahadat itu apa saja supaya bisa diapakan? Diamalkan. Kalau cuma dilafalkan toh itu kan kurang efek ya. La ilaha illallah ditulis toh di kaca-kaca mobil, kaca-kaca jendelanya masjid itu enggak efek, cuma ditulis toh. Tapi pesan daripada para ulama itu adalah supaya diuraikan maknanya, supaya tauhid itu bisa diamalkan. Inna tauhid yatamatsalu fi syahadati alla ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah. Ini yang penting Bu, perhatikan sebelum saya akhiri. Tauhid itu kandungannya dari dua sumbernya. Sudah berkali-kali, yaitu satu la ilaha illallah, yang kedua Muhammad Rasulullah. Maknanya perhatikan. Wa maknaha la ma'budu bihaqqin illallah. La ilaha illallah maknanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali. Sekarang saya tanya, kalau di masyarakat itu umumnya diterjemahkan gimana la ilaha illallah itu? Apa panjenengan tidak perhatian? Coba di Al-Ikhlas itu ya. Ya, itu diterjemahkan apa? Ketika ada kalimat la ilaha illa anta, itu apa terjemahnya? Apakah diterjemahkan tidak ada Tuhan kecuali Allah, ataukah tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah? Yang mana yang betul? Yang pertama apa yang kedua? Yang kedua. Tapi ada nggak orang menerjemahkan yang pertama tadi? Siapa? Kalau la ilaha itu tidak ada Tuhan, siapa bilang nggak ada Tuhan? Oh banyak kok. Banyak Pak. Saya tanya, benda bisa dituhankan? Barang bisa dituhankan? Orang bisa dituhankan? Satunya apa? Benda, barang, orang, supaya nadanya sama. Uang bisa dituhankan? Bisa. Gimana bentuknya? Ya nanti aja diterangkan. Ya. Orang kena uang sekian juta, sekian miliar, sekian triliun, lalu tidak ngomong menurut imannya, tidak ngomong menurut pikirannya, tidak ngomong menurut ilmunya, cenderung ngomongnya itu keliru dan sebagainya. Itu sama dengan dia sudah kena itu menuhankan apa tadi? Uang. Sekarang saya, ada nggak kondisi begitu kira-kira Pak? Nah, ini tajam sebenarnya. Mestinya menolak orang itu. Oh, enggak bisa Mas, walaupun 2 miliar, 2 triliun enggak bisa saya. Oh, saya ini diberi anugerah Allah pikiran yang sehat. Saya diwisuda sampai S3, kok saya disuruh ngomong tidak sesuai dengan ilmu saya, walaupun saya dikasih uang. Enggak bisa. Nah, itu namanya prinsip bertauhid itu di situ. Ya. Nah, itu namanya saya katakan tadi, la ma'budu bihaqqin illallah. Nah, yang kedua ini yang penting. Nah, ini 3 menit lagi. Wala ibadata illa ma jaa bihi Rasulullah SAW. Dan tidak boleh orang melakukan ibadah kecuali apa yang diajarkan oleh Nabi. Tadi salat subuh berapa rakaat? Paling gampang 2 rakaat. Mengapa begitu? Ajarannya lebih begitu, Pak. Yang sudah tidak haji, ya, lempar jumroh, itu Pak berapa kerikil? 7. Mengapa begitu? Ya itu yang diajarkan. Loh saya ngambil 10 ya. Oh enggak boleh, sama ngambil 10, 7 kok 10. Kalau ngambil 10 boleh enggak Pak? Boleh. Yang dilemparkan berapa? Langsung jadi 1 digegem gini apa satu-satu? Kalau hakikatnya melempar digegem jadi 1 dilemparkan bisa enggak? Halo? Kalau hakikatnya hanya melempar jumroh digegem aja ketujuh-tujuhnya lalu dilemparkan jadi 1, bisa enggak? Tapi mengapa kok satu-satu? Itu yang diajarkan. Dari situ maka yang kecil-kecil nanti ada sedikit perbedaan di masyarakat. Dan kalau ada beda saya terangkan beda. Nanti ada berikutnya itu begitu.
yang paling menyolok di masyarakat, ya, mohon maaf saya tidak bermaksud mengolok-olok, tapi menerangkan aja. Tak tanya panjenengan, sholawat yang diajarkan oleh Nabi itu gimana? Lafalnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kalau itu yang diajarkan oleh Nabi, semestinya umat Islam itu membaca yang mana? Yang diajarkan apa yang tidak diajarkan? Sama dengan sholat. Kalau sholat itu yang diajarkan subuh itu 2 rakaat, mestinya umat Islam itu sholatnya subuh berapa? 2 rakaat. Boleh nggak 3 rakaat? Nah, karena itu tidak diajarkan. Lalu yang tidak diajarkan oleh Nabi, tidak menurut hadis tapi lebih populer di masyarakat itu, mohon maaf, sholawat badat, sholawat in'am, sholawat fatih, sholawat nariyah, sholawat munjiah, sholawat tibil qulub dan seterusnya. Tanya siapa saja, pernah nggak Nabi mengajarkan begitu? Hadis nomor berapa? Pasti tidak pernah. Tapi saya selalu menganjurkan, karena kita sudah syahadat tentang Rasulullah, dan maknanya syahadat tentang Rasulullah itu adalah la ibadata illa ma jaa bihi Rasulullah. Tidak ada model ibadah kecuali yang diajarkan oleh Nabi, maka baca menurut yang diajarkan oleh Nabi. Jangan mengolok-olok orang lain. Tapi nyatanya ada di masyarakat begitu, ya. Begitu. Nanti ketemu itu. Coba tak pancing panjenengan, bisa meneruskan apa enggak? Halo? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Nah, bisa kan berarti. Selawat apa itu? Kalau nariyah begini, Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin illadhi. Terusnya sudah sepuh-sepuh nggak hafal. Saya hafal, tapi saya pakai contoh. Inilah Pak contohnya yang menurut hadis, dan ini yang tidak. Lah kalau menurut pikirannya tauhid tadi, makna wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah itu la ibadata illa ma jaa bihi Rasulullah. Tidak ada model ibadah kecuali yang diajarkan oleh Nabi, baik gerakan, lafal maupun apa saja. Nah itu mestinya, karena kita sudah sadar tentang Rasul itu. Nanti detailnya di bab-bab berikutnya itu dibahas. Mudah-mudahan kita semuanya diberi umur panjang yang barokah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.